Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo grade 6, bertemu lagi dengan Miss Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan masih semangat untuk belajar. Oke, hari ini kita akan mulai belajar kembali. Jadi silakan persiapkan dulu alat tulis kalian. Apakah kalian sudah siap? Jika sudah siap, mari kita mulai. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Nah teman-teman, coba teman-teman ingat, ketika kalian menimbang berat badan, apa yang kalian sebutkan? Misalnya, beratnya 20 kg. Nah, kenapa ya harus pakai kilogram? Atau kilogram itu apa? Atau ketika kalian membeli donat, jika kalian pernah ikut membeli donat pada suatu toko, biasanya ditanya, atau kalian menyebutkan, 1 lusin, setengah lusin. Apa ya lusin itu? Nah, hari ini kita akan bahas tentang 2 pertanyaan tadi, yaitu tentang satuan berat, contohnya adalah kilogram, dan satuan kuantitas, contohnya tadi adalah lusin. Jadi teman-teman, satuan berat itu tidak hanya kilogram. Jika sebelumnya kita sudah belajar tentang tangga meter atau tangga meter persegi untuk satuan luas, nah satuan berat juga sama. Mereka memiliki tangga yang akhirnya atau setiap satuannya diakhiri dengan gram yang dilambangkan dengan huruf G. Jadi, dimulai dari paling atas yaitu kilogram, kemudian hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Jika turun satu tangga, maka dia dikali dengan angka 10. Tapi setiap naik satu tangga, maka dia dibagi dengan angka 10. Untuk hektogram, nama lainnya yaitu ons. Sehingga 1 hektogram sama dengan 1 ons. Inilah jenis-jenis satuan berat. Selain satuan berat yang tadi, ada pula satuan berat yang lain. Contohnya yaitu ton, kuintal, pon, dan ons. 1 ton nilainya sama dengan 10 kuintal atau sama dengan 1000 kg. Nah, 1 kuintal ini sama dengan 100 kg. Kemudian 1 kg sama dengan 1000 gram. 1 kg sama dengan 2 pon. Nah, 1 pon ini sama dengan 5 ons atau 5 hektogram. Sehingga untuk 1 kg sama dengan 10 ons atau 10 hektogram. Nah, inilah satuan berat yang harus teman-teman ingat. Dicatat ya teman-teman. Nah, sekarang mari kita coba soalnya. 50 kuintal sama dengan titik-titik kilogram. Maka berapa ya jawabannya? Tadi 1 kuintal sama dengan 100 kg. Maka untuk 50 kuintal kita tinggal kalikan 50 dengan angka 100. Maka hasilnya adalah ya 5000 kg. Contoh selanjutnya, 80 pon sama dengan titik-titik kilogram.
Tadi kita tahu bahwa 1 kilogram sama dengan 2 pon. Maka, jika kita balik 1 ponnya, itu sama seperti 1 dibagi 2. Maka, untuk 80 pon, kita tinggal kalikan 80 dikali 1/2 kilogram. Maka hasilnya adalah 40 kilogram. Nah, inilah contoh soalnya. Selain satuan berat, ada pula satuan kuantitas. Contohnya donat tadi, yang kita sebut dengan lusin. Atau, jika teman-teman pernah melihat bagaimana orang berjualan di toko, biasanya stok mereka diikat-ikat seperti ini. Ada yang menyebutnya kodi, ada yang menyebutnya gross, dan seterusnya. Nah, sebelumnya apa sih kuantitas itu? Jadi kuantitas adalah banyaknya barang atau benda. Karena barang ini banyak, maka ada penyebutannya untuk jumlah tertentu. Penyebutan pertama yaitu lusin. Lusin sebagian besar digunakan untuk satuan barang seperti piring dan gelas. Namun digunakan pula untuk benda lain, contohnya yaitu makanan. Kemudian yang kedua adalah kodi. Kodi biasanya digunakan untuk satuan kain, baju, dan celana. Kemudian ada gross. Gross biasanya digunakan untuk satuan alat tulis. Misalnya buku, pulpen, pensil, dan seterusnya. Selanjutnya ada rim. Nah, rim ini biasanya digunakan untuk satuan kertas. Lalu, bagaimana hubungan dari satuan kuantitas ini? Jadi, 1 lusin atau 1 dosin sama dengan 12 buah. Jadi, kalau 1 lusin kotak donat tadi, isinya adalah 12 buah donat. Selanjutnya gross. 1 gross ini sama dengan 12 lusin. Atau sama seperti 144 buah. Sedangkan 1 kodi itu sama seperti 20 buah atau lembar atau helai. Karena kodi ini biasa digunakan untuk benda pakaian. Nah, 1 rim itu sama seperti 500 lembar. Jadi, jika kalian membeli kertas 1 rim, maka isinya adalah 500 lembar kertas. Nah, satuan kuantitas ini juga harus teman-teman ingat ya. Dan jangan lupa untuk dicatat. Sekarang mari kita lihat contoh soalnya. 9 gram sama dengan titik-titik hektogram. Oke, sekarang mari kita lihat tangga gramnya. Di sini gram. Nah, yang ditanya adalah hektogram. Gram ke hektogram naik berapa tangga ya? Oke, berarti ini 1, ini 2. Jadi dia naik 2 tangga. Maka kita bagi dengan 100. Sehingga 9 gram itu sama seperti ya 0,09 hektogram. Contoh yang kedua, 3 kodi ditambah 4 gross sama dengan titik-titik lusin. Oke, mari kita ingat-ingat kembali. Tadi, 1 kodi isinya adalah 20 buah. Kemudian,
satu gross itu isinya 12 lusin atau 144 buah. Maka 3 kodi sama dengan 3 dikali 20 buah. Nah, ini untuk kodi. Sedangkan gross ini dapat kita ubah langsung menjadi lusin. Tadi kita tahu bahwa 1 gross itu sama dengan 12 lusin. Maka 4 gross itu dikali 12, maka akan kita peroleh hasilnya yaitu nanti lusin. Oke, di sini 3 dikali 20 buah, maka 60 buah. 60 buah dijumlahkan dengan 4 dikali 12, yaitu 48. Nah, ini jangan lupa dia sudah dalam bentuk lusin. Nah, karena di sini masih dalam satuan buah, kita ubah menjadi lusin. Tadi 1 lusin sama dengan 12 buah. Berarti 60 buah ini sama dengan 60 dibagi 12. Maka kita akan peroleh hasilnya lusin. Ditambah 48 lusin. Maka berapa jawabannya? 60 dibagi 12 adalah 5. Kemudian 5 ditambah 48. Sehingga hasilnya yaitu 5 ditambah 48 lusin sama dengan 53 lusin. Nah, inilah jawaban dari contoh soal nomor 2. Sekarang, mari kita lihat contoh soal ceritanya. Kelompok PKK mempunyai 2,5 gross piring makan, 22 lusin piring buah, dan 22 buah piring sayur. Nah, sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu kelompok PKK? PKK atau kepanjangan dari Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah kelompok dalam tingkat desa, RT, RW, dan seterusnya. Nah, biasanya terdiri dari ibu-ibu dalam satu desa atau RT RW tersebut. Nah, contohnya di sini mereka memiliki beberapa jenis piring. Lalu, kelompok PKK ini menambah persediaan 8 lusin piring buah. Dan pertanyaannya adalah, banyak piring seluruhnya ada berapa ya? Supaya lebih mudah, mari kita tulis dahulu apa yang diketahui, ditanyakan, baru kita jawab. Oke, tadi diketahui jumlah sebelumnya yaitu 2,5 gross piring makan, 22 lusin piring buah, dan 22 buah piring sayur. Kemudian, kelompok ini menambah 8 lusin piring buah. Yang ditanya, berapa jumlah piring seluruhnya? Nah, di sini, maka kita ubah semuanya menjadi bentuk buah.
karena yang ditanya adalah jumlah piring seluruhnya. Oke, berarti dari gross menjadi buah itu dikalikan dengan 144, karena 1 gross sama dengan 144 buah. Kemudian, di sini ada 22 lusin, dan di sini ada 8 lusin. Supaya lebih mudah, maka kita jumlahkan. 22 ditambah 8, baru dikalikan dengan 12. Karena 1 lusin isinya 12 buah. Baru ditambah dengan 22 buah. Maka kita akan memperoleh 360 ditambah 360 ditambah 32 buah. Sehingga hasilnya adalah 742 buah. Nah, inilah contoh dari soal ceritanya. Supaya teman-teman lebih memahami apa yang sudah kita pelajari, sekarang giliran teman-teman mengerjakan latihan. Selesaikan latihan ini di buku tulis kalian. Setelah itu, kirimkan ke Miss Putih melalui WhatsApp. Semangat ya teman-teman mengerjakannya. Nah teman-teman, kita sudah di akhir pertemuan. Apa yang bisa teman-teman simpulkan dari pelajaran hari ini? Tadi kita tahu bahwa ada beberapa jenis satuan berat. Mulai dari tangga gram, yaitu dari kilogram, hektogram, dekagram, sampai miligram. Bahkan ada ton, kuintal, ons, dan pon. Juga ada beberapa jenis satuan kuantitas. Mulai dari lusin, kemudian gross, kodi, dan rim. Pastikan teman-teman ingat ya hubungan antar satuannya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tanyakan lewat WhatsApp atau Google Classroom. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sekarang, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.